Kisah Perjalanan Sang Kiai. Bagian 26 Istana Laut Utara Dewi Lanjar, Dewi Dimah. Dalam setiap perjalanan ruhani, kadang manusia dihadapkan pada hal-hal yang di luar jangkauan akalnya. Peristiwa yang sulit dijelaskan dengan kata, namun memberi hikmah besar bagi yang mau merenunginya. Begitu pula perjalanan Sang Kiai kali ini. Ketika beliau memasuki rahasia yang tersembunyi di bawah lautan utara, bertemu dengan sosok yang dikenal sebagai Dewi Lanjar. Maaf Nyai, yang berkepala ikan, bertubuh manusia, juga sebaliknya itu bangsa jin atau bangsa manusia? Tanyaku. Itu bangsa manusia. Loh, kok aneh? Apa ada bangsa manusia seperti itu? Lalu yang melintang di jembatan itu apa juga manusia? Juga yang bekerja sambil dicambuki itu, tanyaku. Iya, itu juga bangsa manusia, jawab Dewi Lanjar. Wah, kok aneh sekali, Nyai. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Tanyaku tak mengerti. Mereka itu orang-orang yang menjadi wadal atau tumbal, juga orang-orang yang melakukan perjanjian meminta kekayaan pada bangsa jin, jelas Dewi Lanjar. Berarti panjenengan menerima perjanjian dengan mereka begitu, Nyi? Sama sekali bukan. Itu hanya jin-jin yang mengaku aku diriku. Aku sendiri seorang mukminah. Hal seperti itu sirik, haram, jelas Dewi Lanjar. Tapi nyatanya ada yang menjadi tumbal begitu. Itu hanya perbuatan jin-jin yang mengaku aku diriku. Maaf Nyai, sebaiknya aku memanggil apa padamu? Panggil saja Ibu, Ibu Dewi, katanya sambil menatapku dengan pandangan sayu. Maringer, mari masuk ke kerajaanku, kata Dewi Lanjar, dan aku mengikuti di sampingnya. Di setiap jalan banyak sekali taman-taman dan perempuan-perempuan yang menjadi dayang. Semua menunduk ketika kami berdua lewat. Itu perempuan dari bangsa jin, apa dari bangsa manusia, Bu? Tanyaku sambil berjalan di sampingnya. Itu dari bangsa jin. Oh ya, kalau orang yang melakukan pesugihan itu jika bukan perbuatan ibu, dan itu perbuatan para jin, kenapa ibu tak melarangnya? Aku ini siapa, Tongger? Itu kan kemauan manusia itu sendiri, yang mau diperbudak syaitan, yang tamak dan rakus terhadap harta, jelas Dewi Lanjar. Lalu ibu ini sebenarnya bangsa manusia atau jin, tanyaku. Aku ini manusia anakku, jawabnya yang mengejutkanku. Loh, kok bisa ibu sebagai manusia lalu menjadi orang yang menguasai laut dan membawahi para jin? Tanyaku heran. Dan kami berdua duduk di sebuah meja dari kayu tai yang mengkilap, di dalam ruangan yang indah dan megah, ramai dengan berbagai ornamen dan lukisan, dengan pencahayaan yang serasi. Beberapa pelayan menatakan makanan. Rumah tempat Ananda ketemu denganku itulah rumah asliku, jelas Dewi Lanjar. Oh, lalu kok sampai ibu menjadi penguasa Laut Utara? Bolehkah anak tahu ceritanya? Kataku berhati-hati bicara. Dewi Lanjar menerawang seperti mengingat kenangan lama. Dulu aku ini seorang yang bersuami, tetapi aku tak mau dikumpuli suamiku. Maka setiap malam dari maghrib sampai malam aku tak mau tidur dalam rumah. Jadi selalu di luar rumah. Pada suatu malam aku didatangi perempuan. Wewe Gombel aku menyebutnya. Dia mengajakku sampai di Alas Roban. Waktu itu zaman peralihan kekuasaan dari Pajang ke Mataram. Sampai di tengah hutan, aku disuruh duduk bertapa di sebuah batu. Aku pun menuruti, duduk bertapa di atas batu, sampai aku sendiri sudah tak tahu sudah berapa lama aku duduk di atas batu itu. Dan Ibu Nyai Roro Kidul, penguasa Laut Selatan, mendatangiku, lalu mengangkatku sebagai anak angkatnya dan menyerahiku kekuasaan Laut Utara, jelasnya. Beginilah nasibku. Lalu apa ini tidak menyalahi kodrat manusia, tanyaku. Walau seperti ini juga adalah sudah tertulis di takdir yang Allah yang Maha Kuasa Ngger. Jangan menanyakan kodrat manusia. Ada hal-hal yang di luar jangkauan akal, hal itu terjadi. Dan tidak menunggu akal agar percaya baru hal itu terjadi. Sekalipun akal tak percaya,
maka itu tetap terjadi. Memang ibu saya di sini, di kerajaan ibu ini, saya juga tak percaya jika telah berada di sini. Walau saya jelas-jelas berada di sini, tapi akal saya tetap menolak karena keterbatasan akal saya. Kataku yang memang tak percaya dengan apa yang aku alami. Nger, kalau Angger mau, biar ku bantu berjuang memperjuangkan agama dan biar aku dukung dengan segenap bala tentaraku dan segenap harta bendaku, kata Ibu Dewi. Aku terdiam. Terlintas di pikiranku, ingat ketika Nabi Muhammad SAW ditawari Allah, Gunung Uhud dan pasir tanah Mekkah dijadikan emas untuk memperjuangkan agama, tapi Nabi menolak. Dan bagiku, Nabi adalah sebaik-baiknya tauladan. Tak ada tauladan yang melebihi Nabi. Maaf Bu, aku amat berterima kasih atas perhatian Ibu. Tapi sesuai ajaran Nabiku, dalam perjuangan itu ada sulitnya menjalankan proses perjuangan. Dan ada berbagai pengorbanan. Dan di dalamnya tersimpan kesabaran penempaan diri. Sehingga diri kukuh kuat tak tergoyahkan. Dan semuanya ada pahalanya. Jadi atas tawaran ibu, terpaksa dengan berat hati saya menolaknya. Sekali lagi maafkan saya, Bu. Kataku, kuucapkan dengan hati-hati agar tidak menyinggung. Ya, tak apa-apa. Kebersihan hati manusia itu tercermin pada sikapnya. Tapi jika Nanda ingin aku membantu, entah tentara atau harta benda, maka aku siap selalu membantu. Kirim saja Fatihah padaku 1 kali tahan nafas, dan minta yang anak maui, maka aku akan memerintahkan anak buahku segera melaksanakan. Sekali lagi terima kasih Ibu, atas kebaikan hati Ibu. Anak hanya berharap jika suatu kali anak ingin main ke sini, ke tempat Ibu menyambut saya dengan terbuka, kataku. Oh tentu-tentu, kapanpun anak mau, kerajaanku ini terbuka seluasnya. Terima kasih, Bu. Sebaiknya aku mohon diri, kataku sambil beranjak dari kursi. Mari kuantar sampai pintu gerbang, kata Dewi Lanjar. Dan aku pun diantar sampai pintu gerbang. Dan ternyata kerajaan itu telah tak nampak. Aku telah ada di jembatan besi di bagian arah utara kota Pekalongan. Aku segera melesat pulang. Aku merasa pengalamanku itu suatu proses. Dalam pikiran dan penilaianku, jika kita mau menguasai atau menjadi suatu penguasa suatu daerah, dalam artian menaklukkan zahirnya, maka taklukkan dulu batinnya. Dan aku sangat berterima kasih dengan kiaiku, yang telah membekaliku dengan ilmu raga sukma, yang kurasakan amat banyak manfaat yang dapat kuambil. Demikianlah bagian 26 dari kisah perjalanan Sang Kiai. Sebuah perjalanan yang tidak hanya menguji logika, tetapi juga menyingkap rahasia di balik kekuasaan, takdir, dan kebijaksanaan ilahi. Nantikan kelanjutan kisahnya, hanya di perjalanan ruhani Sang Kiai berikutnya.